Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai akuntansi perusahaan dagang dalam bentuk pembahasan soal-soal. Ada 3 buah soal yang saya contohkan di sini. Yang pertama adalah soal mengenai beban pokok penjualan atau dikenal juga dengan harga pokok penjualan atau kos barang terjual. Kemudian yang kedua adalah mengenai kas kecil, dan yang ketiga mengenai depresiasi atau penyusutan pada aktiva tetap berwujud. Baik, sebelum kita mulai pembahasan soal, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Daftar di bawah ini adalah sebagian informasi dari neraca saldo milik PT Bagus Budi per Maret 2019. Berikut adalah nama-nama akun yang terdaftar di neraca saldo. Yang pertama, ada persediaan awal atau persediaan barang dagangan awal yang masuk pada tanggal 1 Januari 2019, kemudian retur penjualan, kas piutang usaha, penjualan, potongan penjualan, pembelian, pengangkutan pembelian, beban sewa gudang, beban administrasi, beban penjualan, beban pajak penghasilan. Silakan diperhatikan nama-nama akunnya, kemudian berapa saldo yang tercatat di neraca saldo ini. Kemudian selanjutnya diminta dari soal yang pertama, diketahui bahwa di akhir periode pada tanggal 31 Maret nilai persediaan adalah 40.000. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa persediaan barang dagangan akhir bersaldo 40.000. Kemudian diminta yang pertama yang harus dikerjakan adalah menghitung beban pokok penjualan selama triwulan pertama tahun 2019 dari bulan Januari sampai bulan Maret. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian untuk mencatat beban pokok penjualan dengan membentuk akun beban pokok penjualan. Kemudian yang ketiga, menghitung laba bersih selama triwulan pertama tahun 2019. Oke, untuk poin pertama, di soal pertama kita akan menghitung beban pokok penjualan. Dalam menghitung beban pokok penjualan, kita membutuhkan data yaitu persediaan barang dagangan awal, kemudian pembelian selama 1 periode, dan persediaan barang dagangan akhir. Nanti BPP ini diperoleh dengan cara persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian selama 1 periode, kemudian dikurangi PBD akhir. Kita pindahkan saldo-saldo yang tercatat dari neraca saldo ke dalam laporan BPP ini. Ya, PBD awal diketahui dari neraca saldo Rp37.700, kemudian pembelian bruto Rp80.550. Karena kebetulan di soal tidak ada saldo retur pembelian, keringanan pembelian, dan potongan pembelian, maka kita nolkan. Dan kita dapatkan pembelian bersih sejumlah 80.550, sama seperti pembelian bruto. Kemudian pengangkutan pembelian sebesar Rp1.900, sehingga total pembelian selama 1 periode adalah Rp82.450. PBD siap dijual diperoleh dari penjumlahan antara persediaan barang dagangan awal dengan pembelian selama 1 periode. Diperoleh PBD siap dijual adalah Rp120.150. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang dagangan akhir. Kita ketahui juga dari soalnya, di akhir periode atau di 31 Maret tersisa Rp40.000 PBD. Nah, sehingga beban pokok penjualan kita dapatkan dari Rp120.000 dikurangi Rp40.000. Hasilnya adalah Rp80.150. Kemudian poin yang kedua, kita diminta untuk melakukan penjurnalan penyesuaian untuk mencatat BPP. Yang pertama yang dilakukan adalah memindahkan saldo awal akun persediaan barang dagangan ke BPP. Cara membentuk BPP adalah dengan mendebet BPP.
Jadi BPP kita debit 37.700, kemudian PBD-nya kita kredit 37.700. Setelah itu, langkah yang kedua adalah memindahkan akun-akun bersaldo debit yang merupakan elemen BPP ke akun BPP. Yang menambah elemen BPP adalah pembelian selama periode yang bersangkutan dikurangi dengan retur pembelian, potongan pembelian, dan keringanan pembelian. Di sini diketahui pembelian dan pengangkutan pembelian sejumlah 82.450 sehingga kita debit BPP sejumlah sekian. Dan pembelian dan serta pengangkutan pembelian kita kredit. Setelah itu langkah yang ketiga, mengakui nilai persediaan barang dagangan akhir dengan cara mendebit akun PBD dan mengkredit akun BPP. Kenapa? Karena persediaan barang dagangan akhir ini sifatnya adalah mengurangi beban pokok penjualan. Kemudian di poin yang ketiga, kita diminta untuk menghitung laba selama triwulan pertama. Guna menghitung laba, kita membutuhkan total dari penjualan bersih, kemudian nanti akan dikurangi dengan BPP yang sudah kita peroleh hasilnya, dan nanti akan diperoleh laba bruto. Baik, kita akan menghitung penjualan bersih terlebih dahulu. Untuk menghitung penjualan bersih, kita pindahkan dulu saldo penjualan bruto dari neraca saldo, yaitu sebesar Rp150.800, kemudian dikurangi retur penjualan, 5.650, dikurangi keringanan penjualan, kebetulan tidak ada, dan dikurangi potongan penjualan, 1.450. Sehingga total pengurang penjualan adalah 7.100 dan penjualan bersih adalah penjualan bruto dikurangi total pengurang penjualan diperoleh Rp143.700. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari laba bruto. Cara mencari laba bruto adalah penjualan bersih dikurangi BPP, sehingga diperoleh Rp63.550. Kemudian dikurangi beban operasional. Beban operasional ini berasal dari tadi ada beban sewa gedung dan lain-lainnya, seluruh beban yang ada di neraca saldo kecuali beban penghasilan. Baik, beban operasional kemudian bersifat mengurangi laba bruto sehingga laba bersih sebelum pajak kita peroleh 36.180. Kemudian setelah itu ada beban penghasilan, beban pajak penghasilan sebesar 13.120. Laba bersih setelah pajak adalah laba bersih sebelum pajak dikurangi beban pajak. Diperolehlah nilai akhir laba bersihnya sejumlah 23.060. Oke, kita menuju ke soal kedua. PT Punakawan membentuk dana kas kecil pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar 300.000. Berikut ini transaksi-transaksi sehubungan dengan penggunaan kas kecil tersebut sejak tanggal pembentukan sampai tanggal pengisian kembali. Diketahui pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan kas kecil pada bulan Januari adalah yang ada di tabel berikut. Tanggal 10 Januari ada pembayaran tagihan PLN sejumlah Rp50.000, 20 Januari ada pembayaran tagihan Telkom Rp55.000, 23 Januari pembayaran beban makanan kecil Rp43.000, dan 30 Januari pembayaran beban makanan kecil Rp35.000. Oke, mulai tanggal 10 sampai tanggal 30 nanti tidak usah dicatat ya, atau tidak usah di jurnal terlebih dahulu gitu. Nanti di jurnalnya di akhir. Saat apa? Saat melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Karena diketahui di tanggal 2 Februari ini tepat waktu ada pengisian kembali dana kas kecil. Jadi sini sebetulnya kita sudah tahu ya kita diminta untuk melakukan apa, yaitu untuk melakukan penjurnalan kas kecil. Dalam melakukan penjurnalan kas kecil, apabila ada pengisian kembali dana kas kecil, maka nanti kita akan mengkredit akun kas di bank. Sementara kalau tidak ada pengisian kembali dana kas kecil dan kebetulan itu di akhir periode, maka kita melakukan jurnal penyesuaian. Oke, karena kebetulan di soal ini ada pengisian kembali, maka lebih simpel seperti ini jawabannya. Yang pertama adalah kita melakukan penjurnalan yang mana isinya adalah pembentukan dana kas kecil. Membentuk dana kas kecil caranya adalah dengan mendebit dana kas kecil sebesar nominal yang dikeluarkan dari kas di bank. Sehingga
dana kas kecil kita debit, kas di bank kita kredit. Kemudian di tanggal 2 Februari ada pengisian dana kas kecil baru. Biaya-biaya atau beban-beban yang kita keluarkan selama bulan Januari kita catat di tanggal 2 Februari. Ya, jadi bukan dicatat di hari di mana beban tersebut dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi dicatat saat pengisian kembali dana kas kecil. Gitu. Kemudian kita dapat di sini ada beban PLN, beban Telkom, dan total beban makanan kecil. Kemudian setelah itu dijumlah berapa jumlahnya, itulah yang akan dikeluarkan dari bank. Sehingga saldo kas di bank atau nominal kas di bank yang kita kredit adalah sebesar total dari beban-beban yang terjadi selama bulan Januari. Soal nomor 3, perusahaan membeli mesin fotokopi dengan harga perolehan sebesar 9 juta rupiah, umur manfaat 12 tahun, nilai residu 600.000. Hitunglah besarnya penyusutan per periode menggunakan metode garis lurus. Nah, metode garis lurus ini adalah metode yang paling simpel dalam menghitung penyusutan. Kita membutuhkan 3 data di sini. Data yang pertama adalah berapa harga perolehan atau biaya perolehan dari aset yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah nilai residu, dan yang ketiga adalah perkiraan atau estimasi umur manfaat dari aset yang bersangkutan. Dari soal kita peroleh bahwa besarnya beban atau biaya perolehan atau harga perolehan adalah 9 juta rupiah. Kemudian nilai residunya 600.000 rupiah dan umur manfaatnya 12 tahun, sehingga diperoleh penyusutan setiap tahunnya adalah 700.000 rupiah. Karena ini metode garis lurus, maka besarnya penyusutan setiap tahunnya itu disamakan. 700.000 rupiah mulai dari tahun pertama penggunaan mesin fotokopi tersebut sampai tahun ke-12. Akumulasi penyusutan tinggal menjumlahkan penyusutan setiap tahunnya, kemudian nilai buku aktiva tetap tinggal mengurangi nilai nilai perolehannya dikurangi dengan penyusutan yang terjadi setiap tahunnya sampai kita mendapatkan 600 ini sebagai nilai residu di tahun terakhir atau di akhir umur manfaat mesin. Baik, kiranya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit banyak bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.